Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu tadi di framework awal mungkin di sini tadi saya perhatikan ya ada yang baru bergabung mungkin supaya nyambung. Nah, di sini tadi framework awal yaitu setelah melakukan peta proses bisnis, kemudian cross functional map, yaitu adalah nanti akan kita gunakan untuk menganalisa Raci matrix. Nah, sebelum menganalisa Raci matrix, mungkin di sini saya akan menjabarkan sedikit tadi ya peta proses yang sudah dibuat dengan apa sih bedanya tadi ya struktur-struktur organisasi yang di awal. Nah, jenis struktur organisasi memang secara teori ada tiga, di mana yang sering kita gunakan adalah fungsional atau divisi. Nah, seringkali ada juga saya temukan beberapa memang struktur organisasi yang sudah matriks. Nah, ini contohnya. Untuk yang fungsional gitu ya, misalnya dia ada katakanlah sebagai misalnya project koordinator misalnya untuk koordinator project A gitu kan dengan staff-staff siapa saja, kemudian koordinator misalnya fungsi B dengan apa saja gitu kan staff-staffnya. Nah, struktur organisasi yang sifatnya fungsional ini memiliki keuntungan Bapak dan Ibu di mana memang posisi dan otoritas itu sudah jelas. Kemudian pelaporan juga pasti lebih mudah karena kan kita langsung misalnya pada fungsi apa gitu ya langsung jelas. Nah, sedangkan Bapak dan Ibu di sini juga ada kelemahan bahwa ternyata struktur organisasi ini lebih pada bersifat kacamata kuda. Jadi kita hanya dipaksa melihat oh, struktur organisasi fungsi kita hanya ini saja, kita tidak perlu melihat di divisi lain gitu kan. Prosesnya hanya fokus di proses kita saja gitu. Nah, kemudian ada misalnya dia lebih jago kandang. Jago kandang di sini dalam artian ketika kita bawa ke lingkup yang lebih luas, dia kurang atau seringkali hanya mengetahui di bagiannya saja. Ini sebenarnya salah satu kelemahannya. Nah, kemudian ada lagi struktur organisasi yang divisional. Nah, divisional ini sebenarnya hampir mirip ya dengan fungsional itu tadi, hanya memang misalnya kalau ini pembagian atas jenis-jenis misalnya produk gitu kan. Misalnya ada katakanlah satu divisi atau satu direktorat gitu ya, ada bagian misal R&D nanti di sana juga ada gitu kan. Banyak duplikasi-duplikasi yang ada. Nah, inilah salah satu kelemahan dari struktur organisasi divisional. Dan kemudian bisa misalnya adanya perebutan sumber daya yang terbatas. Contohnya di sini marketing butuh orang, di sana juga butuh orang dan lain sebagainya. Nah, tapi keuntungannya memang perlu kita lihat adanya pengendalian dan fokus pada sumber daya dan hasil itu memang menjadi fokus masing-masing. Misalnya satu dia produk katakanlah produk keuangan ya produk X gitu kan ya dia fokus saja pada pengembangan produk tersebut. Nanti di divisi yang lain misalnya yang memang produk apa gitu kan dia lebih fokus juga pada hal tersebut. Nah, sebenarnya yang sering kita lihat memang ini ya tadi secara fungsional atau divisional. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu memang secara teori di sini ada struktur organisasi matriks di mana mungkin ada yang ini ya apa namanya sudah tidak asing atau sudah sangat familiar misalnya dalam melaksanakan pekerjaan ada beberapa produk yang akan kita hasilkan misalnya ada susu, ada sabun mandi dan lain sebagainya contohnya. Nah, kemudian si manajer keuangan ini nanti akan misalnya terlibat ada yang untuk fokus susu, ada yang fokus pasta gigi, ada yang instan, kemudian nanti manajer pemasaran juga ada yang in charge di produk X, produk B, produk gitu kan misalnya. Nah, inilah yang saling apa namanya ya bersinergi. Nah, memang ada keuntungannya di mana ini lebih responsif dan terkendali misalnya gitu ya. Dan memang adanya proses kerjasama itu. Hanya memang kelemahannya terdapat apa namanya ya biaya operasional yang mahal. Kemudian biasanya mereka akan ada konflik kepentingan dalam hal ini misalnya dia memiliki lebih dari satu atasan. Dalam hal ini misalnya katakanlah ada si X, dia di bawah untuk manajer yang fokus pada sabun mandi misalnya dia harus melaporkan juga kepada manajer keuangan misalnya dan dia karena ada dua kepentingan itu tadi, dan inilah biasanya ada konflik kepentingan. Nah, kemudian karena ada isu itu tadi juga turnover karyawan yang tinggi. Nah, itulah mungkin Bapak dan Ibu terkait struktur organisasi, jenis-jenisnya, dan tadi sekilas proses bisnis. Nah, dua hal ini adalah
berbeda gitu ya Bapak dan Ibu. Makanya tadi saya sampaikan di awal adalah struktur organisasi itu tidak sama dengan proses bisnis. Memang proses bisnis adalah alur bagaimana kita tadi ya pengelolaan sumber daya sehingga menghasilkan nilai tambah yang dalam hal ini saya garis bawahi. Sedangkan struktur organisasi itu adalah lebih pada rantai komando. Nah, di mana rantai komando di sini tadi ada beberapa contoh, ada 3 jenis. Oke, kemudian saya langsung masuk pada, nah di sini terkait bagaimana sih corporate organisasi, bagaimana sih agile corporate gitu ya atau agile organisasi itu berjalan. Nah di sini kalau Bapak dan Ibu lihat sebetulnya ini adalah infografis gitu kan, bagaimana kita merangkum pemahaman kita, bagaimana sih organisasi kita berjalan secara agile. Nah, kalau dilihat dari atas, di sini mungkin saya berikan tanda pointer ya, mungkin terlihat. Oke, nah di sini adalah lingkup agile organisasi di mana dalam setiap misalnya pemerintah ataupun misalnya bisnis gitu kan untuk menentukan tema-tema strategi atau pengambilan keputusan di setiap sektor. Nah, di mana organisasi ini perlu memahami bagaimana sih pengelolaan secara keseluruhan. Dalam hal ini kalau pengelolaan saya katakan itu adalah bagaimana sebuah organisasi itu dalam melaksanakan penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien bernilai tambah yang tadi saya katakan di awal ya, bagaimana sih bernilai tambah itu sendiri. Dan tentunya pasti nanti akan ada strategi-strategi yang ada ya, kalau misalnya di RJPP misalnya ada strategi perusahaan apa beberapa tahun ini, kemudian misalnya di kementerian ada rencana strategis apa sih yang kita arah kebijakan yang akan diturunkan. Nah, itulah yang nanti akan perlu kita validasi bersama dalam lingkup misalnya dalam hal ini ada visi, misalnya nanti ada roadmap gitu kan. Kita perlu tentukan visi misi yang jelas. Nah, intinya visi misi yang jelas itu nanti misalnya mencakup ada output atau outcome apa yang ingin kita capai. Nah, itulah yang di ranah setelah kita melaksanakan pemetaan tadi ya strategi itu sendiri. Nah, kemudian misalnya dari proses penciptaan nilai tambah tersebut, kalau kita turun ini ke bawah, semakin ke bawah ini semakin detail Bapak dan Ibu, bagaimana memang proses penciptaan nilai tambah yang continuous itu adalah kita perlu melihat bagaimana nilai tambah ini itu terjadi dengan misalnya dari jasa atau dari produk yang kita berikan gitu kan, misalnya contoh di perusahaan finansial misalnya ya dengan produk-produk keuangan yang ditawarkan misalnya. Nah, bagaimana seluruhan bisnis proses yang terjadi di dalam operasional kita ini tapi mengacu pada eh, manajemen atau arah manajemen yang telah ditetapkan. Nah, di mana memang bisnis proses itu yang tadi disampaikan berasal dari pengelolaan sumber daya ya yang tadi saya sampaikan, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu kalau kita lihat di bawah memang dari setiap organisasi gitu kan ada aktivitas-aktivitas manajemen itu ada 2 hal. Yang pertama adalah misalnya terkait proses pemberian misalnya operasional gitu ya. Secara operasional kita perlu mengatur standarnya supaya tidak melewati batas kita gitu yang telah ditetapkan. Kemudian ada juga yang misalnya secara continuous improvement. Entah continuous improvement itu dalam bentuk apapun, entah itu Scrum atau misalnya bentuknya Bapak dan Ibu improvement program dan lain sebagainya. Misalnya yang untuk peningkatan yang nanti akan dinilai misalnya di dalam KPI. Nah, dalam hal itu yang nanti perlu dikaitkan dalam proses aktivitas manajemen yang ada. Nah, di mana kalau dari kita lihat infografis yang ada saat ini Bapak dan Ibu, nih saya coba next. Nah, sebetulnya sama ini yang tadi dengan slide sebelumnya bahwa sebuah organisasi ini bagaimana dia agile adalah terdiri dari bagaimana si organisasi ini dengan gaya manajemennya gitu kan yang tadi adalah melakukan penataan dengan tidak menggunakan kacamata kuda. Jadi mungkin yang tadi saya sampaikan proses bisnis yang di awal bagaimana kita bernilai tambah yang di sini itu adalah bagaimana kita mengelola ini semua
semua dengan tidak menggunakan kacamata kuda itu tadi. Jadi kita saling berkolaborasi dengan unit-unit lain, misalnya untuk proses pencapaian nilai tambah, kemudian juga nanti lebih pada bagaimana menerjemahkan dari visi misi yang telah disampaikan. Di sini ada visi misi, kemudian nanti misalnya ada sasaran dan lain sebagainya gitu kan, yang sampai pada revenue model yang telah ditetapkan, misalnya dengan bisnis model yang telah ditetapkan. Nah, semua itu adalah perlu berorientasi pada nilai tambah yang memang telah dipetakan di dalam proses bisnis. Nah, di mana di dalam proses bisnis itu juga nanti tentunya ada hal-hal inisiatif ya, inisiatif strategis yang pasti Bapak dan Ibu lakukan, misalnya itu entah bentuknya di dalam squad atau di dalam scrum atau misalnya di kementerian itu pokja-pokja gitu ya misalnya. Nah, kelompok-kelompok hal tersebut itulah yang menjadikan organisasi kita lebih agile itu tadi. Nah, inilah yang saya ingin sampaikan bahwa memang struktur organisasi ini gitu kan, memang di setiap kementerian nanti akan ada bentuknya pola kerja yang agile, yang bentuknya ada misalnya beberapa tim atau pokja-pokja tertentu, misalnya pokja apa ya, pokja ZI gitu misalnya, zona integritas, atau misalnya pokja apa yang untuk sebuah kegiatan atau program tertentu. Nah, inilah yang biasanya dilaksanakan. Nah, ini namanya bisa boleh apa saja tergantung setiap organisasinya karena tergantung kebutuhannya gitu. Nah, selanjutnya tadi ya secara filosofis proses bisnis kenapa kita perlu memahami, karena memang kembali lagi ya nanti pada konsep organisasi yang agile yang bernilai tambah, kemudian kita juga perlu melihat struktur organisasi kita. Nah, yang tentunya yang tadi saya di awal sampaikan bagaimana struktur organisasi ini beradaptasi atau adaptif terhadap perubahan dinamika yang ada. Nah, itulah yang saya pernah dampingi, yaitu menggunakan pendekatan Raci Matrix. Nah, pendekatan Raci Matrix ini sebetulnya Bapak dan Ibu, ini mungkin bisa di searching ya, ini banyak banget digunakan dan memang kita melakukan pendekatan ini karena kita akan menentukan siapa saja gitu ya, unit kerja atau misal pemangku kepentingan yang memang menjadi PIC atau penanggung jawab pada setiap rangkaian proses. Nah, rangkaian proses ini kita coba ambil dengan proses bisnis, karena tadi kembali lagi ya, dengan proses bisnis atau juga bisa dengan pembentukan project-project, misalnya Scrum atau Squad atau pokja-pokja tertentu. Nah, untuk yang operasional ini kita coba analisis dengan RACI. Nah, RACI ini R-nya ini adalah unit penanggung jawab. Jadi nanti siapa yang bertanggung jawab, kemudian accountable tuh misalnya siapa yang punya kewenangan atau accountability untuk atau tanggung jawab terhadap substansi atau rangkaian proses yang ada. Konsal itu misalnya unit-unit berperan sebagai support. Nah, inform ini misalnya untuk tindak lanjut. Nah, supaya lebih memahami, ini saya coba ambil contoh. Nah, jadi yang saya lakukan pada saat itu adalah setelah memetakan proses bisnis sampai gambar ke peta lintas fungsi, coba saya petakan atau saya analisis secara RACI. Jadi mana saja yang misalnya dia sebagai responsible, dia yang sebagai accountable, sebagai konsul, sebagai info, misalnya untuk penindak lanjut. Nah, di sini juga ada lagi misalnya contohnya untuk pelaksanaan rekrutmen, misalnya dalam hal ini adakanlah satu misalnya divisi X dia yang sebagai untuk panitia, kemudian misalnya ada pimpinan sebagai penanggung jawabnya, kemudian ada unit yang melaksanakan, kemudian misal ada yang untuk menindaklanjuti atau inform. Nah, dari rangkaian RACI tersebut yang tadi saya sampaikan, dari hasil analisis peta lintas fungsi gitu kan yang ada di dalam proses bisnis, ini coba kita rekap Bapak dan Ibu. Nah, setelah direkap, ternyata ini bisa kita analisis. Misalnya nanti ada, oh di sini gambar divisi D gitu ya, dia yang banyak melakukan atau pekerjaan misalnya secara operasional gitu kan. Misalnya divisi C ini kurang dan lain sebagainya. Nah, ini bisa dianalisis secara operasionalnya. Nah, kemudian kita coba petakan, misalnya di sini ya ada divisi F, di sini yang berlebih, kemudian divisi G ini yang kurang. Nah, tahu dari mana sih gitu kan? Misalnya tahu dari mana Mbak dia kurang atau lebih atau ada batas angkanya. Nah, itulah yang kita coba analisis menggunakan statistika Bapak dan Ibu. Jadi kita coba
lihat rentang batas misalnya ya dengan yang di awal batas nilai atasnya adalah nggak boleh di atas 5 gitu misalnya dan lain sebagainya. Nah, hal-hal ini misalnya nanti yang menentukan mana divisi atau mana bagian gitu kan yang coba di dalam struktur organisasi tersebut kita nilai. Nah, setelah itu kita coba nilai, nanti akan ada sebelum masuk di sini, misalnya nanti ada divisi L ini misalnya kita dengan diskusi dengan para pimpinan, dengan misalnya direktur-direktur pada saat itu saya misalnya diputuskan divisi L ini misalnya mekar gitu kan menjadi beberapa divisi atau misalnya divisi G, divisi H atau AD ini nanti akan dilebur dan lain sebagainya. Nah, proses pengambilan keputusan tersebut kita dasari pada hasil perhitungan statistika. Di sini secara analisis hasil Raci matriks yang kuantitatif kita bisa dapatkan apa namanya alasan atau reason kenapa sih divisi tersebut misalnya kita perlu lakukan evaluasi misalnya karena dia terlalu besar atau terlalu gemuk misalnya dia misalnya banyak kegiatan-kegiatan atau perubahan dinamika yang memang harus difokuskan misalnya makanya perlu pemekaran. Nah, dalam hal ini misalnya hal-hal itu yang kita coba naikkan kepada pimpinan. Nah, sehingga misalnya nanti didapatkan Bapak dan Ibu misalnya struktur organisasi yang awal, misalnya katakanlah beberapa departemen yang kita coba hitung, misalnya nanti akan menjadi mekar gitu atau menjadi beberapa departemen. Nah, proses-proses pengambilan keputusan inilah yang mencoba kita apa ya namanya ambil bagaimana sih untuk menjadi reason kita nanti ketika menyandingkan hasil dari penilaian struktur organisasi yang ada. Memang pada saat itu yang saya dampingi itu adalah ingin mencoba melihat apakah struktur organisasi yang ada ini memang sesuai atau adaptif dengan kondisi kebutuhan yang ada atau misalnya memang ada bagian yang harus dihapuskan atau lain sebagainya. Nah, mungkin itu Bapak dan Ibu sedikit pengantar ya nanti kita bisa lebih pada diskusi-diskusi diskusi-diskusi santai gitu ya, lebih pada pengalaman yang pernah saya alami nanti di moderator yang Mbak Nisa. Jadi harapannya memang dalam hal ini bukan saya ingin menggurui Bapak dan Ibu, tapi lebih pada kita sharing ya, sharing pengalaman yang pernah saya lakukan dan semoga nanti bisa dilaksanakan juga ke organisasi Bapak dan Ibu sebagai tujuan organisasi yang tadi saya sampaikan bahwa evaluasi organisasi ini bertujuan untuk mendiagnosis apakah struktur organisasi yang ada adaptif terhadap kebutuhan atau dinamika organisasi. Mungkin itu Bapak dan Ibu sedikit teori pengantar dari saya karena Mbak Nisa hanya beri waktu setengah jam ya Mbak Nisa. Mungkin saya kembalikan kepada Mbak Anissa.